Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk pembelajaran AIJ hari ini, Bapak akan membahas dahulu tentang aplikasi yang dipakai untuk pembelajaran AIJ ya. Mungkin Bapak sudah nge-share di grup aplikasi apa yang akan digunakan. Di sini ada besar. Ini versinya 7.3.0 ya. Jadi kalian boleh memakai 7.2 boleh, asalkan jangan melebihi versi yang Bapak pakai. Kan bisa dicek gitu tugasnya ya. Kemudian Bapak akan sedikit menjelaskan dulu tentang fitur-fitur apa saja yang ada di Cisco. Di sini ada file, ada open, ada save dan lain-lain. Itu namanya primary toolbar. Ini namanya primary toolbar. Kemudian yang ini secondary toolbar. Ada select, ada inspect, ada delete, ada resize, ada note dan lain-lainnya. Ini ada draw, kemudian yang paling terpenting di sini ada toolbar ini ya. Toolbar. Diklik yang network di berbagai macam jenis router, tapi kita nggak akan memakai semua router, jadi hanya memakai satu router. Semua ada wireless, ini point, ada LAN, ada cell tower, dan di sini ada ada WAN, cloud, modem gitu ya. Nah, ini yang paling terpenting. Ini yang petir ini ya, untuk jika kalian bingung, misalkan komputer dengan komputer itu menghubungkannya pakai kabel apa gitu ya, cukup otomatis ini nanti si fitur ini akan kabel secara otomatis gitu ya, akan memasangkan kabel secara otomatis. Konsol ada kabel strike, ada fiber optik, phone, kemudian ada serial, DCE, DTE, oktal, out, dan USB. Pengetahuan saja, jadi kalau punya kabel ini untuk menghubungkan, ya jelas untuk menghubungkan. Misalkan komputer dengan komputer itu hubungkannya pakai apa? Pakai pos. Jadi di Cisco ini kalau sama perangkat menghubungkannya menggunakan kabel cross. Kalau beda perangkat menghubungkannya menggunakan kabel strike. Contohkan di sini ada komputer click and device ya. PC. Ya, atau tidak tahu menghubungkannya pakai kabel apa. Klik yang tanda petir.
Nah, ini klik otomatis. Jadi fitur ini akan menghubungkan komputer dengan komputer secara otomatis gitu ya. Kita klik di sini. Nih. Dengan menggunakan kabel gitu. Ini PC 2 menghubungkannya pakai saja cross. Di sini pilih pas Ethernet 0. Semua perangkat pilih saja paling bawah pas Ethernet 0. Jadi itu merupakan setelahnya yang ada di belakang CPU kalian gitu. Jadi klik pas Ethernet 0. Nah, kalau hijau seperti ini menandakan bahwa gunakan komputer tersebut benar gitu. Kalau salah pengkabelan, berarti ini warnanya ya mungkin ya. Oke, selanjutnya kita akan isi masukkan IP ya. Bapak akan ngasih dulu note 92 1 68 10 1. Satu 92 68 titik 2. Pengaturannya setiap PC itu pasti beda IP. Mungkin PC 1 dan PC 2 IP-nya sama. Itu tidak mungkin. 2 168 10. Lihat ini 10, ini 10. Bahwa 10 berarti menandakan kedua komputer ini dalam jaringan yang dahulu komputernya menggunakan kabel. Jangan lupa pilih yang pas Ethernet 0 ya. Hijau berarti menandakan kabelnya benar gitu ya. Nah, nih. 1 2 1 10.1. Kemudian ini kelas C, berarti otomatis subnet max-nya klik saja 255 255 0. Kemudian ada default gate, itu kan gerbang. Jadi gerbang itu sebagai penghubung antar dua komputer. Masuk 192 168 10 3 10.3 2 sudah dipakai di PC yang pas, digunakan alamat IP yang kosong. Contohnya Bapak ngambil 10. Untuk ini harus sama dengan komputer sebelahnya, harus sama, saling terhubung. Kita masukkan 92 168 10.2.
subnet otomatis langsung isi. Nah, akan seperti PC yang sebelumnya itu 92 68 10 tik diisi karena belum saatnya menggunakan DNS gitu ya. Sudah dikasih IP, terus kalian bingung apakah bisa nggak terhubung gitu. Kita cek kan, klik dari PC 12 sukses search pas pas bahkan kalian PC sukses gitu. Lebih lagi usahakan kalian sudah paham dulu seperti lupa belum terjelaskan di sini juga akan membuat codingan juga sama gitu, akan ngoding sama config inter tut stop. Nah, dan di sini ada command prompt. Nah, ini seperti ya biasanya yang tukang main game, yang siswa yang sering main game pasti akan tahu gunanya ping seperti apa gitu ya. Dan di sini kita akan ping dari 192 168 10 seperti ini berarti menandakan koneksinya terhubung gitu ya. Boleh sebalik dari si 2 10 2 gitu. Jadi itu menandakan koneksinya atau desain jaringan yang kalian buat di ping apakah terhubung atau tidak. Kalau misalkan terhubung berarti ada RTO ataupun apa gitu ya. Yang terpenting berarti gitu ya. Akan coba latihan untuk menghubungkan berbeda. Di sini Bapak akan memasukkan perangkatnya
switch memakai 950 strip 24. Kita masuknya, terus kemudian kita tambah lagi yang ya 950/24. Bukan dua jaringan yang berbeda, jadi otomatis perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda itu yaitu di sini akan menambah router, kemudian pilih router PT yang sebelah sini. Sebelum kita dulu pengkabelan. Ini Bapak bilang untuk sama perangkat menggunakan cross, untuk beda perangkat menggunakan strike ya. Di sini kita pakai strike ya, kabel strike. Ethernet yang satu. Kenapa satu? Karena yang kita harus membuatnya sesuai aturan ya. Bisa pilih port yang kedua, yang kita memakai dari port, jumlah switch itu ada 24, kita pilih pas Ethernet 1, dan kita colokkan ke komputer yaitu pas Ethernet, merupakan lubang LAN yang ada di CPU gitu. Kemudian pilih yang Ethernet 0. Dan di sini kita akan menyambungkan switch ke router. Kabelnya tetap sama karena berbeda perangkat. Satunya telah digunakan, Ethernet 0/1-nya telah digunakan, kita pilih 0/2. Nah, kemudian pilih lagi pas Ethernet. Si router ini menyediakan dua slot, slot 0/0, kedua 1/0. Jadi switch yang ini Ethernet 0/, kemudian switch yang sebelah lagi, nah hampir sama, kita pilih yang ke 0. Oke. Kenapa merah? Karena itu ada coding, ada proses pengkodean. Jadi nanti kita proses coding. Oke. Sebelumnya dan kemudian preference, kemudian pilih show. Nih, itu sangat berguna. Angka ini sangat berguna jika ya saat coding itu kalian akan memasukkan always show port
secara tidak langsung kita akan membuat jaringan, misalkan ini nah misalkan ruangan ini lab 1. Nah, ini lab 2. Nah, jadi diibaratkan ini lab 1, ini lab 2. Kemudian untuk jaringan membuat dulu IP-nya biar tidak lupa. 192.168.10.2 IP isi kosong, isi ke 0 ya. Kemudian gateway. Nah, gateway itu IP-nya harus beda dengan PC, tapi tetap dalam jaringan yang sama. 192.168. Nah, 10 itu angka yang kedua, yang ketiga. Nah, itu berada di oktet yang dalam jaringan yang sama. Harus berbeda IP-nya. Ini misalkan 1. PC 192.168. Ini Bapak 20.2. Menandakan kedua lab ini berbeda jaringan tapi kelasnya sama kelas C gitu ya. Gateway 192.168.20 boleh 3, 4 dan seterusnya asalkan beda dengan dengan IP yang di PC-nya. Oke, jangan lupa subnet max. Subnet berhubung ini kelas C, subnet maxnya 255 0. Lama biasakan kalau kalian coding itu harus ditulis. Oke, kemudian kita akan memasukkan pilih IP configuration. Di sini kalian pilih static ya. 192.10. Bukan semuanya ke sini. Otomatis akan muncul 192.168.10. Gateway ini wajib diisi karena itu dalam bahasa Indonesianya merupakan. Jadi kalau gerbangnya tidak dibuka, mungkin paket atau data tidak akan masuk gitu. Jadi tidak akan terhubung. Kita masuk lagi. Desktop PC 1 atau lab kedua 22
gateway-nya harus sama, tapi bukan berarti sama dengan lab 1, sama dengan lab 2 nya. 92 168 20.1 masukkan baru selesai. Kemudian kita men-pick dulu atau men-setting dulu yang bagian satu ya, yang ini ya. Dulu yang satu. Caranya klik router, pilih CLI. Kemudian klik no. Lagi. Nah, muncul router. Oke. Yang pertama kita akan memasukkan berarti enable itu berarti menyalakan komputer. Kemudian ketikkan konfigurasi terminal. Klik lagi, klik no, enter lagi. Nah, ketikkan enable, kemudian configure terminal. Nah, sudah configure terminal, lalu kalian masuk. Kalian akan men-setting yang masuk ke ini masuk ke switch router, jadi 0/0 in 0. Jadi ini yang dimasukkannya, bukan yang ini ya, in FA 0/0. Kemudian kita masuk IP address 192.168.10.1. Meskipun ini namanya IP address, tapi yang dimasukkan bukan IP komputer, tapi default gateway. Kemudian ketikkan subnet max-nya 255.255.0. Kemudian ketikkan no s. Kemudian klik ketikkan exit. Nah, konfigurasi yang telah kalian orange itu ibaratkan kita telah mengkonfig nanti
apabila benar. Oh, berarti yang kita masukkan itu benar. Dan klik lagi lab yang kedua, caranya masih sama. Nah, di sini melanjutkan kembali, tapi nya harus beda. Jadi usahakan setiap kalian selesai mengkonfig, kalian ke exit. Nah, exit itu berarti config yang pertama itu tersimpan. Terus in FA lagi, in, kemudian masukkan yang kabel yang ke A1 no, kemudian enter. Nah, kemudian jangan lupa memasukkan address. Untuk IP address di sini bukan IP komputer. 192.168.20.1 spasi. Berhubung ini kelas C, berarti subnet maxnya 255 song. Kemudian no SH. Nah, oleh itu menandakan config yang kita buat itu akan diproses atau proses lagi. Kemudian ketika exit aja. Nah, dulu sampai warna hijau. Kalau masih lama berarti salah gitu. Ini semuanya sudah hijau. Nah, untuk cek apakah satu dan lain yang add simple value si PC 0 ke PC bisa atau tidak. Nah, di sini valid karena kalau awal pembuatan jaringan pasti yang pertamanya pilot dulu. Yang kedua 0 ke PC 1. Jadi kalau untuk pembuatan untuk pembuatan simulasi biasanya sudah kalian mengkonfig ini akan pilot terlebih dahulu gitu ya. Nantinya akan sukses gitu. Sukses. Pilih lagi 0, kemudian isi successful source 0 PC 1. Berarti itu menandakan bahwa PC 0 mengirimkan data, PC 1 itu lihat ini simulasinya ya. Real time-nya simulasinya. Dan ini akan info
mengirimkan data dari PC 0 ke PC 1. Merupakan salah satu latihan dasar mengenal dulu alat-alat yang ada di PC yang jadi kalian harus memahami dulu. Lupa awal pembuatan cheat code itu biasakan dulu notnya untuk tidak lupa gitu ya, agar tidak lupa berapa. Dan pengen dibimbing boleh klik saja PC 0, kemudian kita klik nya kemana, ping ke PC yang ke satu nya ping 192.168.20. Prom berarti akan bahwa data yang akan PC 1 itu S gitu ya. Untuk yang sering main game pasti akan tahu ping seperti ini gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial atau pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan silahkan hubungi Bapak di WA saja gitu ya. Banyak pasti banyak di YouTube. Dan lebih sulit lagi ya. Jadi kalian silahkan mengeksplor sendiri. Masih banyak tutorialnya di Google atau di YouTube sama. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.